Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurhati Kusuma dari SDN 2 Ngumbul, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini Kamis 2 Oktober tahun 2025, saya akan membuat video UKIN untuk melengkapi tugas pendidikan profesi guru Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kalau saya bilang semangat pagi, semangat pagi, gitu ya? Ya. Bisa dimengerti? Oke, saya semangat pagi. Semangat pagi. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini Pak Febri akan memulai materi tentang zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh salah satu ketua kelas disiapkan, kita berdoa bareng. Doa bulan. Ya anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran kita cek kehadiran dulu ya. Nomor absen 1 Ahmad, Rizkia, Safa, Fania. Oke, semuanya hadir ya. Untuk materi pagi hari ini kita akan membahas hidup lapang dengan berbagi. Mungkin anak-anak dengar sudah belajar apa belum materi bab 4 ini? Dalam hidup lapang dengan berbagi itu ada sub tema yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat hadiah. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita melihat dulu video pembelajaran tentang zakat, infak, dan sedekah. Gimana? Silahkan perhatikan videonya ya. Yang belakang gimana? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, kita lihat videonya. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Intan Milaria. Kali ini kita akan belajar tentang hidup lapang dan berbagi. Materi ini berisi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah diharapkan siswa dapat menyebutkan arti zakat, infak, sedekah, dan hadiah, kemudian menjelaskan ketentuan zakat, infak, sedekah, dan hadiah, dan juga menguraikan macam-macam zakat. Perhatikan gambar berikut. Oke, gambar pertama, kira-kira ini gambar tentang apa? Oke, memberi hadiah kepada temannya atau pada tetangganya ya. Gambar tersebut, seseorang saling berbagi. Coba lihat anak-anak bagaimana ekspresi keduanya. Terlihat bahagia bukan? Anak-anak hebat, kali ini Bu Intan akan lebih memfokuskan kepada agar siswa-siswi dapat menyebutkan arti zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Perhatikan gambar di sampingnya anak-anak. Di sana dapat gambar. Perhatikan gambar pertama. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya betul, mereka sedang melakukan pemberian zakat. Oke, gambar pertama ini menggambarkan orang sedang membagikan zakat kepada orang ini ya. Gambar yang kedua adalah terlihat seorang anak sedang memasukkan uang ke dalam kotak infak. Artinya dia sedang berinfak. Luar biasa ya, hebat sekali. Selanjutnya, mari kita lihat gambar yang ketiga. Di sana ada seorang ibu tua yang diberi bingkisan oleh seorang ayah dan anak. Kira-kira namanya apa ya? Ya, itu namanya kita sedang bersedekah. Gambar yang keempat terlihat seorang anak sedang memberikan makanan kepada temannya. Artinya, Oke, kita ulangi lagi. Yang pertama, gambar yang ke-1, gambar yang ini orang sedang memberikan zakat kepada fakir miskin. Terus gambar yang kedua, ini orang
berinfak. Infak itu bisa ke masjid, bisa ke apa saja, musola juga bisa ya. Terus yang ketiga, ini kira-kira orang apa ini? Bersedekah. Dan yang terakhir memberi hadiah. Oke, lanjut. Dan mereka sedang membagi hadiah. Kira-kira yang keempat itu mulia tidak ya sikapnya? Siapa yang suka berbagi? Kita katakan, wah hebat, terima kasih. Nah anak-anak, setelah tadi kita menyimak beberapa gambar, mari kita pelajari satu persatu. Dimulai dengan arti zakat. Oke, yang pertama zakat. Artinya zakat apa? Anak-anak? Tubuh berkembang suci dan berkah. Oke, artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Maksudnya, ketika kalian mengeluarkan zakat, itu zakat yang kalian keluarkan menjadikan harta kalian itu menjadi berkembang, tambah banyak, bukan kok malah berkurang enggak, tapi tambah banyak. Selanjutnya, secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim dan muslimah yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan dan syariat Islam. Jadi syarat utama zakat itu harus seorang muslim. Kira-kira kalau ada orang mau berzakat tapi dia itu tidak beragama muslim, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh, karena syarat utama yang pertama yaitu seorang muslim. Jadi zakat ini dikeluarkan oleh semua orang yang merasa dirinya sebagai muslim atau orang Islam, ya. Zakat itu memiliki dua arti, yaitu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Zakat menurut bahasa artinya adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim dan muslimah yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, zakat adalah sesuatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Yang kedua, ada yang namanya infak. Oke, sebelum masuk ke bab infak, saya tanya, zakat itu terbagi ada berapa bentuk? Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat yang bagaimana? Ayo, zakat fitrah. Yuk dibuka kelasnya. Zakat fitrah adalah zakat yang bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Yo, zakat fitrah. Ini kan ada zakat fitrah dan zakat mal. Salah satu saja. Ada yang tahu pengertian dari zakat fitrah? Katakan. Yo, perwakilan nomor satu. Satu saja. Pengertian zakat fitrah. Ya. Terus selanjutnya. Dia juga masih hidup pada Sudah. Jadi zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua seseorang yang masih hidup ketika di bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang yang mampu, dan zakat fitrah gunanya untuk mensucikan diri atau mensucikan hati kita. Yang kedua, kelompok dua, zakat mal. Pengertiannya. secara bahasa mal dari harta. Artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang Islam. Harta yang wajib dizakati adalah hasil perdagangan, pertanian, peternakan, penangkapan ikan, barang temuan, emas, perak, dan penghasilan.
zakat prosesi. Oke, sudah cukup. Oke, yang kedua zakat mal, yaitu zakat yang digunakan untuk mensucikan harta. Yang mana ketika kalian punya usaha semuanya, kalian punya perkebunannya itu tanahnya sangat luas sampai 100 hektar dan menghasilkan banyak panen. Nah, setelah dijual panen itu diberi zakat mal karena untuk menzakati harta. Nah, jadi yang pertama zakat fitrah tadi apa? Zakat yang digunakan untuk mensucikan diri. Yang kedua zakat mal, yaitu zakat yang digunakan untuk mensucikan sampai di sini paham anak-anak? Selanjutnya kelompok 3. Orang yang berhak menerima zakat ada berapa saja? 8. Yang pertama fakir artinya yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Ya, yang pertama fakir. Orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir. Orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan tidak mungkin mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, miskin, ya, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-harinya. ya. Yang kedua, miskin, dia itu punya harta tapi dia tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, Amil, yaitu orang yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat. ya, amil. Amil ini sebagai panitia zakat, yang mana amil ini bertugas untuk mengumpulkan zakat-zakat atau orang-orang yang berzakat ini dikumpulkan ke amil ini sebagai panitianya sebelum dibagikan ke orang yang membutuhkan. Yang keempat, Mualaf, ya, yaitu orang yang belum kuat keimanannya karena belum masuk Islam. oke, keempat mu'alaf. Dia adalah orang yang baru masuk Islam. Nih, agama sebelumnya dia Kristen, setelah itu dia mengucap kalimat syahadat dan masuk Islam. Karena kadar keimanannya masih tipis, dia itu berhak menerima zakat. Yang kelima, Yaitu usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara memberinya menggunakan uang zakat. oke, rikob yaitu orang yang digunakan untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu itu banyak hamba sahaya atau budak, dia itu disuruh bekerja tapi tidak diberi bayaran. Nah, maka dari itu biasanya dibeli, ditebus orang itu biar dia merdeka dan tidak menjadi budak lagi. Lanjut. Ya. Yaitu orang yang memiliki utang yang besar dan tidak mampu untuk membayarnya. Oke, gorim, orang yang mempunyai hutang yang banyak, mokok, hutang banyak sekali, dan dia itu khawatir tidak bisa membayar hutangnya. Akhirnya dia itu sama panitia zakatnya diberi uang zakat untuk melunasi hutangnya. Lanjut. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, maksudnya dia itu berjihad dalam hal apa? Contohnya dia itu melakukan perjalanan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, karena biayanya kurang atau biayanya habis, itu dikasih oleh panitia zakat untuk memenuhi perjalanannya sampai ke tempat tujuannya. Lanjut, terakhir. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanannya dengan tujuan untuk kebaikan. Ya, contohnya ini tadi kan kehabisan bekal ketika perjalanan. Contohnya, dia itu seorang pelajar. Dia itu mau belajar ke Surabaya. Ketika di perjalanan, dia itu kehabisan bekal atau kehabisan uang. Nah, di bulan Ramadan. Nah, amil zakat atau panitia zakat itu memberi uang zakatnya untuk keperluan si
ini tadi orang yang mau melaksanakan kebaikan. Lanjut. Oleh seorang muslim. Infak. Yang kedua ada yang namanya infak. Infak juga memiliki dua arti. Menurut bahasa adalah nafkah yang artinya nafkah. Sedangkan infak. Oke, yang kedua infak. Artinya apa infak? Menurut bahasa adalah nafkah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Contoh infak ya yang sering kita jumpai, contohnya ketika kalian melaksanakan sholat Jumat ya, contoh Bianca melaksanakan sholat Jumat mengisi kotak amal, itu termasuk infak atau bukan? Ya, termasuk infak. Contoh lagi Rizky ketika di perjalanan dia ke toilet, lalu di situ toiletnya ada tulisan membayar 2.000. Nah, Rizky mengisi kotak amal yang ada di situ. Itu termasuk contoh infak atau bukan? Infak. Ada lagi. Delalah di kelas ini ada yang punya tanah lebar. Contoh Dita. Dita, dia itu punya tanah selebar 1 hektar, 100 hektar contohnya. Nah, Dita itu mempunyai cita-cita nanti tanah saya akan saya infakkan atau akan saya infakkan menjadi bangunan masjid. Itu juga termasuk contoh infak. Jadi sampai di sini paham ya contohnya infak dan ayo lanjut ke Dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak ini sifatnya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Biasanya berhubungan dengan pembangunan untuk Islam, seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, dan hal-hal yang bisa mendukung kemajuan Islam. Sedangkan sedekah memiliki dua arti juga sama ya, berasal dari kata sedekah. Oke, selanjutnya sedekah atau sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah yang artinya mana, Nak? Oke, sedekah menurut istilah adalah jadi sedekah ini dalam Islam, sedekah itu tidak harus dalam bentuk harta. Contohnya kita senyum, nah, itu sudah sedekah. Ya, seumpamanya kita membantu kerja bakti, itu juga dimaksud sedekah. Memberikan tenaga kita untuk membantu masyarakat, membersihkan jalan, membersihkan selokan, itu termasuk sedekah. Membagikan makanan, seumpama di bulan puasa kita membagikan takjil atau membagikan makanan kepada mereka yang berpuasa, itu termasuk sedekah atau bukan? Ya, sedekah. Jadi sampai di sini sedekah itu dalam bentuk hal apa saja ya, mulai dari tenaga, mulai dari senyuman, mulai dari memberi. Lanjut yang terakhir. Dengan demikian orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Sedangkan sedekah menurut istilah adalah penyerahan suatu benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Jadi, sedekah itu adalah pemberian secara sukarela, sama seperti infak. Tetapi sedekah itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis ya, ini contohnya sedekah ya. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum saja sudah dihitung sedekah. Hebat, wah luar biasa ya. Yang terakhir ada yang namanya hadiah. Hadiah.
Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan atau memberikan penghargaan. Misalnya, saat kenaikan kelas, memenangkan lomba, mengunjungi keluarga dan sebagainya. Contoh hadiah ketika ada temannya ulang tahun. Biasanya kelas ini memberikan hadiah apa enggak? Contoh lagi, ada teman kalian yang juara, contohnya dikai hadiahnya pulpen, itu termasuk memberi hadiah bukan? Dan masih banyak lagi. Jadi anak-anak, dari 4 subtema tadi, yang pertama zakat, sedekah, infak, dan hadiah, kira-kira sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Pak Febri mau memberi pertanyaan buat 3 kelompok. Silahkan pertanyaannya dicatat. Satu. Apa perbedaan zakat, infak, sedekah? Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dua. Berilah contoh zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, sekarang saya bagi ya. Kelompok 1 bagiannya menjelaskan tentang zakat. Kelompok 2 tentang infak. Sedangkan kelompok 3 bagiannya sedekah dan hadiah. Dan tidak usah banyak-banyak, sedikit saja rangkuman dari materi tadi ya. Nah, sesuai dengan subtemanya sendiri-sendiri. Kelompok 1 tadi bagiannya apa? Nah, zakat ya. Zakat pengertiannya apa, terus contoh-contohnya apa ya. Kelompok 2 bagiannya infak. Nah, infak itu pengertiannya apa, contohnya apa, gitu ya. Kelompok 3 bagiannya sedekah atau sedekah dan hadiah. Pengertiannya apa dan contoh-contohnya apa, bisa dipahami anak-anak? Oke, nanti setelah selesai mengerjakan presentasi setiap kelompok. Oke. Gimana? Sudah selesai? Oke, mulai dari kelompok 1. Satu kelompok maju semuanya. Tadi bagiannya kelompok 1 itu tentang zakat ya. Silakan dijelaskan. Yang pertama itu apa yang dimaksud zakat, yang kedua contoh-contoh zakat ya. Oke, salah satu saja perwakilan. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan sesuai syariat Islam. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang sesuai syariat Islam. Terus contoh zakat apa saja? Zakat mal dan Contoh zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. ya, zakat mal, zakat yang bagaimana? Zakat mal. Zakat mal zakat untuk menyucikan harta.
Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah untuk menyucikan diri. Oke, sudah. Ya. Oke, ada yang mau bertanya kaitannya tentang zakat? Tidak? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2, giliran kelompok 2 menjelaskan tentang infak. Yuk, nomor 2, salah satu saja. Apa gila? Infak secara bahasa artinya nafkah. Secara istilah, infak adalah pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dilakukan dengan mengeluarkan harta benda secara sukarela setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki. Ya, contoh dari infak. Contoh infak untuk membangun jalan dan sekolah. Untuk membangun jalan, untuk membangun sekolah, apalagi untuk membangun tempat ibadah. Oke, kelompok 2 sudah maju sekarang. Ada yang mau bertanya silakan. Kaitannya dengan materi infak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sedekah dan sedekah. Silakan. Oke. Zakat berasal dari kata sedekah, yang berarti pemberian atau derma. Sedekah adalah menyerahkan sebagian harta atau benda yang dimiliki seseorang yang tidak dibatasi waktu dan jumlahnya. Sedekah dilakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Ya, contoh dari sedekah apa saja yuk? Membantu korban bencana, Membantu korban bencana. Oke, beri boleh. pakaian Beri pakaian, terus dan senyuman. senyuman, ya. Itu juga sudah mau. Lanjut hadiah. Hadiah adalah suatu benda yang diberikan kepada orang yang tertentu karena penghormatan atau karena kasih sayang agar terwujud hubungan baik dan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ya, contohnya Memberi kado ulang tahun kepada teman, Ya, memberi terus hadiah kepada teman yang mendapatkan juara kelas. ya. Untuk semua teman-teman kita itu memberi, ya, memberi kepada seseorang yang membutuhkan atau yang kurang mampu, mulai dari zakat, mulai dari infak, mulai dari sedekah, mulai dari hadiah. Bedanya kalau zakat fitrah itu ada zakat fitrah dan zakat mal, ya, digunakan untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Sedangkan infak ini contohnya yaitu bisa berupa hartanya, contoh membangun masjid, membangun sholat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sedekah itu bisa berupa apa saja, senyuman, tenaga, termasuk juga harta, diberi makan, diberi pakaian dan lain sebagainya. Dan dia yang jelas ketika ada temannya menjadi juara kelas, beri hadiah. Ada temannya yang ulang tahun itu memberi hadiah. Sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Ada apa enggak? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekian pertemuan pada hari ini. Apabila Pak Febri dalam menyampaikan materi ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.